artinya begini, tolong semua itu sesuai dengan aturan dan regulasi baik-baik ya. Sesuai dengan KUHP ya, tentang Kitab Undang-Undang untuk Acara Pidana dan juga tentang Perkap, Peraturan Kapolri. Yang ada di Barreskrim kemarin itu baru dalam tahap pendumas ya. Kemudian walaupun sudah berlanjut, itu baru dalam tahap penyelidikan. Kalau penyelidikan, ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya, ya diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa. Apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan Perkap, Peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1170 milik Sri Murtiningsih. Tapi sampai sekarang proses untuk mengulang lagi uji forensik terhadap ijazah itu nggak terjadi. Itu kan kita usulkan kemarin atau kita minta ya gitu, karena kita menulis kepada Irwasum, kepada Wasisdik, kepada Kapolri, tembusannya juga kepada Wakapolri sampai kepada Kompolnas ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Polri ini objektif atau enggak? Karena kan sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya. Bahwa dulu ketika kasus Yosua, Brigadir Yosua itu katanya Polri itu tembak-tembakan. Tapi setelah diuji lagi, diulangi lagi ekshumasi, ternyata kan tidak. Berarti kan tidak bisa dikatakan itu pasti benar. Ini yang terjadi adalah ya sengketa antara pihak yang pembenci Jokowi melawan pihak yang bersimpati dengan Jokowi. Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu jasanya palsu. Tapi dia menuduhnya itu secara anarkis. Dia hanya nuduh, ini jasa palsu. Itu sudah melanggar praduga tak bersalah kalau menurut hukum ya. Terus kemudian dia di mana enggak aslinya? Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia menemukan ini jasa ini palsu. Dan dia hanya menuduh kepada Pak Jokowi. Tapi kan udah ditanda itu Pak Ari, katanya ada beberapa titik dan itu. Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Harusnya seperti apa mekanisme? Harusnya ya kalau yang namanya membuktikan asli apa tidak itu, mana ini juga ini palsu, tag gitu ya, bandingkan dengan yang asli. Nah ini identik apa enggak? Gitu. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangkan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Pak Jokowi itu kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh Sin. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Barreskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu saya kira juga ya salah satu yang kemudian dipertanyakan kok malah bertindak cepat salah, bertindak lambat salah. Karena ini provokatornya maunya rame. Jadi artinya apa? Ya proses yang ada di lapor itu betul bahwa lapornya sudah gold standard. Tapi kan tidak terlepas kemungkinan bahwa ada kelalaian manusia atau ada kealpaan manusia. Contohnya mereka tidak mengumumkan, Mas Tifal dan pemirsa Kompas TV, uji pembandingnya itu dengan mana-mana saja. Biasanya kalau dengan banding itu identik, itu harus disebutkan pembandingnya otentik atau tidak. Lah yang dibilang kemarin ke teman-teman seangkatan mana uji itu mana identitasnya mana kan nggak ada. Saya beri contoh kepada Mabes Polri ya, karena dulu juga saya pernah
memberikan materi di mereka dulu ketika di Silek, ketika di Ident. Semua itu dilakukan standar dengan SOP. Jadi misalnya uji pembandingnya disebutkan itu milik siapa sehingga kita tahu uji pembandingnya kalau yang saya lakukan kemarin persis yang sempat Mabes Polri, identik atau tidak dengan Pronojiwo 1115, 1116 Almarhum Hari Mulyono, 1117 Rimurti Ningsih, dan ternyata 3 ini identik, benar-benar identik skrip gitu. Sedangkan yang 1120 tidak. Jadi saya mohon Mabes Polri terbukalah secara ilmu pengetahuan, terbukalah secara moral dan hatinya ya gitu untuk kemudian melakukan sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh apa tuh Bareskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Tetap wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Bareskrim itu akan dia adopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak ini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat selama ini. Kalau ijazahnya Pak Jokowi ini nanti terbukti asli, berarti ya tuduhan yang itu tadi fitnah. Kan begitu kan? Dan kemudian provokasi ini tadi bahwa atau tidak percaya pada pengadilan, tidak percaya pada puslapor, tidak menghujat itu kepala puslapor itu kan patut dihukum mati itu katanya gitu. Itu namanya ya provokasi ya, jejak digital yang ada. Itu bukti nyata bahwa itu terjadi provokasi. Itu yang gampang dibuktikan itu nanti. Jadi tunggu aja nanti. Jejak digital yang isinya itu provokasi ataupun pencemaran nama, termasuk juga bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Itu nanti bisa dipaparkan di depan umum tapi terbatas ya tentunya. Maksudnya di depan umum itu gini. Di dalam gelar itu dihadiri oleh yang terlapor, yang melapor dan saksi-saksi. Ini loh bukti-bukti digelar di situ nih kayak gini. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan puas rakyat dan tidak sampai digoreng-goreng lagi oleh mereka itu tadi. Karena setiap tayangan dia menggoreng-goreng rakyat dengan satu logika yang keliru itu. Saya kasihan dengan rakyat. Tunggu Polda Metro menyelesaikan dengan perfect ya, dan tunggu putusan di pengadilan. Barulah kita bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini.